Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang kamu harus mulai belajar untuk melupakannya. Kenapa kita harus mulai belajar untuk melupakan mantan? Jawabannya karena memang kalaupun kita memaksakan diri untuk bisa terus bersama dengan dia, itu akan membuat kita menjalani hari-hari yang amat sangat berat. Nah, kenapa demikian? Karena 3 ciri-ciri yang ada pada diri mantan ini. Ciri-cirinya yang pertama, mantan ini adalah tulang punggung keluarganya. Saudaranya banyak, dia anak sulung, adiknya 7 misal. Ya, tentu dia yang diharapkan untuk bisa mengantarkan adik-adiknya ini menjadi orang-orang yang sukses, jadi sarjana. Artinya kalau jadi sarjana butuh biaya kuliah, ya. Kemudian yang tidak sarjana atau yang belum bekerja tentu harus disupport, dikasih modal untuk bekerja dan seterusnya. Itu berat, ya. Nah, tentu kita sebagai manusia biasa kan membantu keluarga itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi kalau kemudian orang menikah, semua jerih payahnya hanya untuk membantu keluarga pasangannya, misal suami atau istrinya. Lama-lama dia capek, jengkel, dan seterusnya. Ya, dia pengen juga dong sebagai manusia biasa melihat orang punya rumah, dia juga pengen punya rumah, ya. Kan capek juga harus pindah-pindah terus. Kemudian sebagai manusia biasa melihat orang punya sepeda motor sendiri, dia juga menginginkannya karena capek naik kendaraan umum setiap hari. Begitu juga dia pengen untuk bisa berbaik-baik kepada orang tuanya, ya. Membalas budi dan kebaikan orang tuanya tuh. Nah, jadi misal ya, sedikit-sedikit ada rezeki transfer uang kepada orang tua. Kemudian bantu memperbaiki rumah orang tua yang gentengnya bocor dan seterusnya. Nah, itu kan keinginan yang sangat manusiawi. Lah tapi kalau kemudian pasangannya ini adalah tulang punggung keluarga, maka dia tidak akan bisa ngapa-ngapain untuk orang tuanya. Misal suami itu dapat gaji setiap bulan semuanya disetorkan kepada istrinya. Tiba-tiba orang tuanya bilang ya, orang tuanya misal mau memperbaiki genteng bocor tapi lagi tidak punya uang. Mau minta uang sedikit untuk panggil tukang ya, beli genteng dan seterusnya. Dia betul-betul tidak pegang uang, sementara minta kepada istrinya begitu dapat uang langsung didistribusikan kepada adik-adiknya dan seterusnya. Nah, itu jadi berat tuh. Nah, maka mungkin kita berpikir bahwa perpisahan itu adalah sesuatu yang sangat membuat kita menderita, padahal di balik perpisahan itu justru kita akan menjadi lebih bahagia dan lebih bermanfaat untuk orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat
membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Itu yang pertama. Ya, jadi karena mantan itu adalah tulang punggung keluarganya, yang ketika bersama dia, kita pun akan menjadi tulang punggung bagi keluarganya, yang artinya kita bakal tidak punya apa-apa saat bersama dia. Yang kedua, orang tua mantan juga tidak menyukai kita, tidak pernah menginginkan profil seperti kita menjadi menantu mereka. Segala cara mereka lakukan untuk menolak kehadiran kita dan memisahkan kita dengan mantan. Itu yang kedua. Coba bayangkan ya, ke depannya kalau orang tuanya terus menolak dan kita memaksakan, ya tentu kita pun rasanya jadi menderita ya. Melihat orang kalau lebaran berkunjung ke rumah mertua atau mudik ke rumah mertua, sementara kita tidak bisa melakukan itu, orang-orang tanya, kok tidak ke rumah mertua atau tidak mudik ke tempat mertua, tahun ini tidak mudik, tahun besok tidak mudik lagi, tahun besoknya lagi tidak mudik, dan seterusnya. Dan itu juga akan menjadi beban tuh pada pasangan kita, suami atau istri kita. Dia juga akan menderita, akan kepikiran terus ketika hubungannya memburuk dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Nah, jadi tentu yang terbaik di dalam pernikahan adalah mendapatkan support dari keluarga orang yang kita cintai itu. Yang ketiga, ciri-cirinya orang tua kita juga tidak menyukai mantan. Pada saat kita bersama dengan mantan, mereka terlihat stres ya. Karena mereka merasa mantan ini tidak sesuai dengan selera mereka. Ya, dan mantan ini tidak pernah terlihat berusaha untuk dekat dengan mereka. Nah, ketika kita berpisah dengan mantan, mereka terlihat lega dan terlihat lebih bahagia. Jadi bisa jadi itu perpisahan kita dengan mantan tanpa pernah mereka mengatakan itu adalah doa-doa utama mereka. Karena doa orang tua untuk anaknya itu adalah doa yang sangat mustajab. Salasun da'awatin mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul mazlum wa da'watul musafir. Ya, jadi ada 3 doa yang mustajab yang sama sekali tidak diragukan lagi. Peringkat pertamanya adalah dakwatul walidi, doa orang tua untuk anak-anaknya. Nah, jadi ya, sama dengan yang kedua tadi. Bayangkan saja orang tua kita tidak support, kemudian kita memaksakan menikah dengan mantan, dan itu akan membuat orang tua kita jadi stres, membuat orang tua kita jadi sakit-sakitan karena kepikiran terus, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu kita tidak menginginkan seperti itu. Kita ingin pernikahan kita itu juga adalah kebahagiaan untuk mereka, bukan awal dari penderitaan untuk mereka. Jika ada 3 ciri-ciri ini, maka memang lebih baik kita belajar untuk melupakan mantan. Insya Allah ya, ketika kita mengikhlaskan sesuatu, maka insya Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.